selanjutnya untuk peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon dan juga videonya selama pemberian materi. Jika ada peserta ingin menanyakan pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat sepanjang kegiatan pelatihan berlangsung. Jadi nanti tidak akan ada sesi pertanyaan, tapi pertanyaan bisa langsung diberikan di kolom chat. Lalu berikut ini ada link yang akan saya kirimkan yang berisi file yang nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan pelatihan ini. Baik, sudah saya kirimkan di kolom chat. Mungkin teman-teman peserta bisa langsung mendownload filenya. Baiklah, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Aang untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Afifah. Kita akan mulai ya, teman-teman, untuk modul yang kedua. File sudah dibagikan ya. Silakan dapat dilihat. Saya akan juga share screen sebentar. Oke. Bentar. Baik. Nah, sudah kelihatan? Belum ya? Oke. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah muncul. Oke, baik. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kemarin saya sampaikan untuk modul yang pertama adalah analisis korelasional ya, atau biasa digunakan untuk penelitian survei. Sedangkan untuk modul yang berikutnya ini, nanti kita akan membahas tentang eksperimen. Nah, setelah di 1 jam kita membahas tentang eksperimen, nanti di 1 jam terakhir, silakan teman-teman bagi yang ingin menanyakan hasil analisisnya atau kita bisa analisis bersama data yang sudah ada dari milik teman-teman, bisa yang penelitiannya survei atau penelitiannya eksperimen, nanti kita analisis bersama. Kita bisa analisisnya. Siapkan, terus ini kan karena menggunakan model eksperimen, tapi bagi teman-teman yang kemarin penelitiannya masih modelnya survei, bisa nanti dihubungi, bilang aja kalau mau disampaikan datanya begitu, nanti kita analisis bersama. Syukur-syukur kalau datanya sudah fix data skripsi, nanti kita langsung dapatkan hasilnya dan teman-teman bisa langsung maju sidang minggu depan. Gitu. Oke, baik. Jadi langsung saja untuk latihan kali ini kita akan membahas penelitian analisis data menggunakan SPSS pada penelitian eksperimen. Nah, ada data seperti ini. Jadi, Dua Lipa hendak meneliti pengaruh pelatihan mindfulness pada memori kerja atlet karambol. Pelatihan mindfulness dilakukan dalam 2 metode, tatap muka dan dalam jaringan. Memori atlet diukur menggunakan tes digit span. Tes digit span tahu ya, yang kita mengurutkan angka itu. Jadi tester menyebutkan angka, kemudian kita merecall kembali atau mengulang kembali angka yang sudah disebutkan oleh tester. Misalnya 1, 2, 3, berarti kita
recall lagi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ia mencoba mengeksplorasi dengan berbagai macam desain eksperimen, baik within subject maupun mixed design. Nah, datanya seperti ini. Berikut ini adalah data yang berhasil dihimpun dari eksperimen tersebut. Oh, ini salah ketik ya. Eksperimen. Ini adalah atletnya. Ada 15 atlet yang dia eksperimenkan dengan pelatihan mindfulness begitu. Kelompok yang ada 3 kelompok atau 3 grup eksperimen. Yang pertama adalah kelompok tatap muka atau dia yang dengan face to face begitu ya, dengan luar jaringan, dan yang metode menggunakan dalam jaringan atau pelatihannya ini secara online. Dan yang berikutnya ada 5 orang sebagai kelompok kontrol yang tidak diberi pelatihan mindfulness, hanya placebo saja. Oke, baik. Dari hasil ini kita juga bisa lihat jenis kelamin di setiap kelompok antara laki-laki dan perempuannya ini berbeda ya. Nanti kita juga akan analisis bersama. Sebentar, ada WhatsApp. Oke. Nah, terus ini hasilnya pretest, post-test, gain score, dan follow up. Nah, pertanyaannya adalah bantu Dua Lipa untuk menentukan apakah pelatihan mindfulness mampu meningkatkan kok efikasi diri. Salah ya ini ya. Memori kerja. Oke. Pertanyaannya seperti ini. Sederhana saja kalau eksperimen ya. Nah, sebelum ke analisis datanya, kita recall sejenak apa itu penelitian eksperimental dalam bidang psikologi ya. Saya akan share sedikit PPT. Oke, baik. Kemarin kita sudah sampai di regresi ya. Oke, baik. Nah, kalau kemarin regresi kita belum selesai ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa kita ulang yang regresi, terutama yang bagian akhir-akhir ya. Oke. Nah, pada dasarnya kalau kita bicara eksperimental riset, fungsi dari eksperimen sendiri adalah untuk melihat apakah kalau kita mau mendesain begitu ya, apakah satu treatment itu dapat mempengaruhi satu variabel yang kita observasi. Nah, treatment ini atau variabel yang kita manipulasi ini adalah variabel independennya, sedangkan variabel yang diobservasi adalah variabel dependennya. Prinsip dasarnya, jika terjadi atau ada perbedaan skor ya, kalau misalnya diukur ya, kalau dari pengukuran antara observasi variabel dependent, maka perbedaan itu dikarenakan adanya variasi dari variabel independen atau variabel manipulasinya. Nah, inilah yang kemudian mendasari bahwa dalam penelitian eksperimen itu bisa menguji hubungan sebab akibat atau causal effect ya, atau kalau kita terjemahkan dalam skripsi itu bisa dengan hipotesis pengaruh. Jadi ada pengaruh antara apa dan apa. Nah, itu contoh dari hipotesis untuk eksperimen. Kalau untuk korelasional kan ada hubungan. Kalau untuk regresi biasanya the role of apa gitu, atau ada peran dari apa. Oke. Nah, prinsip dasarnya seperti ini dalam eksperimen. Jelas ya, ada comparison dari misalnya katakanlah treatment A dan treatment B. Ada perbedaan ya di sini ya, berarti ada 2 kelompok skor. Maka perbedaan inilah hasil dari satu manipulasi. Gitu, manipulasi dari kondisi treatmentnya atau perlakuannya. Nah, ini kemudian kalau kita bicara eksperimen, tentunya akan ada banyak variabel yang berpengaruh ya. Salah satunya kalau variabel luar atau extraneous variabel begitu, kalau dia nanti disinyalir bisa menjadi variabel confounding ya, yang mengganggu
eksperimen itu sendiri atau hasil eksperimen sendiri. Nah, ada dua desain terkait dengan eksperimen, ada within subject dan between subject. Kalau yang between subject design itu berarti kita membandingkan antara kelompok atau orang yang berbeda-beda dalam 3 kelompok yang berbeda. Katakanlah di sini ya ada treatment A, B, C. Ini 1, 2, 3, 2 ini adalah skornya yang dia dapatkan gitu ya. Di treatment A orangnya ini beda-beda ya. Gambarnya ini di tengah ini ada bintang, ada bulat, di sini ada panah turun, ada lingkaran dan seterusnya. Ini orangnya berbeda-beda. Sedangkan kalau yang within subject itu orangnya sama. Ini ya. Baik dikasih treatment A, treatment B atau treatment C, tetapi jumlah amatannya yang berbeda. Ini amatan pertama, amatan kedua, amatan ketiga, atau jumlah observasinya, gitu. Nah, berarti secara spesifik dalam between subject design yang kita bandingkan adalah kelompok orang yang berisi orang-orang yang berbeda. Katakanlah di sini saya punya sampel penelitian ya, dan di sampel penelitian ini saya pengen membandingkan berdasarkan 3 kelompok misalnya. Nah, berarti 3 kelompok inilah yang kita akan bandingkan. Karena 3 kelompok ini berbeda, maka otomatis orang-orangnya juga berbeda. Dan between subject design di sini disebut juga eksperimen untuk desain beda subjek. Maka dikasih treatment pertama, treatment kedua, dan treatment ketiga untuk 3 kelompok dengan orang-orang yang berbeda-beda. Hipotesisnya pun sederhana, seperti ini ya, bahwa di sini hipotesis nihil, ini mu ya, min dari kelompok pertama dikurangi min kelompok kedua itu sama dengan 0, ini artinya dia tidak ada perbedaan antara min kelompok pertama dan min kelompok kedua. Gitu. Berarti hipotesis nihil ya di situ. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah ketika ada perbedaan antara min kelompok pertama dan min kelompok kedua. Ya, tidak sama dengan 0. Berarti hipotesis alternatif yang kita terima. Nah, karena di sini prinsip dasarnya adalah kita membandingkan skor min atau skor rata-rata, maka kita menggunakan analisis statistik komparatif ya, atau uji perbandingan begitu. Kalau kita membandingkan min dengan 2 grup independent group ya, 2 grup yang berbeda, maka kita menggunakan independent sample t-test. Sedangkan kalau 3 grup kita menggunakan one way ANOVA. Begitu. Ini kalau 3 grup berarti ya tinggal di sini ditambahkan saja. mu1 dikurangi mu2 dikurangi mu3 sama dengan 0 hipotesis nihilnya. Nah, nanti kita akan coba lakukan satu persatu. Oke, kemudian untuk within subject design di sini sampelnya orangnya sama, tapi yang membedakan adalah jumlah treatment atau jumlah amatannya. Ini ada treatment pertama, treatment kedua, dan treatment ketiga. Setiap treatment dia dikasih skor misalnya. Oke, maka dia mu D ya, mu difference. Ini artinya perbedaan antara skor dalam di satu orang yang sama dengan treatment yang berbeda ya. Bukan grup namanya, tapi levels ya. 2 level itu related sample t-test, dan kalau 3 level itu berarti menggunakan repeated measure ANOVA. Prinsip dasarnya hanya itu, between subject dan within subject. Nanti kita akan coba satu persatu. Oke, kita akan kembali ke data tadi. Oke, baik. Kita sudah punya data seperti ini. Langkah pertama, bisa langsung kita masukkan ke ke SPSS. Oke, sebentar. Saya stop share dulu, kemudian oke. Oke, bentar ini. Nah, kita buka SPSS-nya. Kemudian
Kemudian yang ini. Baik. Oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Langsung saja seperti kemarin. Kita lakukan analisis untuk masing-masing ini ya, untuk masing-masing desain. Sebenarnya pertanyaannya sederhana. Ini cuma dilakukan satu analisis sudah selesai, tapi kita lakukan analisis 3 macam nanti. Oke, untuk analisis yang pertama, oh ya kita masukkan dulu ya datanya di sini 1 sampai 15 dia masuk di tidak ada yang berbeda ya, sama ini sebagai atlet itu. Kemudian tipenya, oke, nomornya nggak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah data untuk kelompok. Nah, ini karena sudah saya urutkan ya, 1 sampai 5 itu tatap muka, 6 sampai 10 itu dalam jaringan, 11 sampai 15 itu kelompok kontrol. Oke, kita kode saja, yang tatap muka itu kita kode 1, dalam jaringan kita kode 2, dan yang dan yang kontrol kita kode 3. Ini kita kode 2. Wah, jadi 1. Serah anyway. Oke, baik. Jadi kita langsung masukkan saja. Oke, kemudian 2, 2, 2, 2, kemudian 3, 3, 3, 3. Oke, kita di sini kita tulis ke kelompok gitu ya. Oke, ini huruf kecil aja biar sama. Nah, data berikutnya adalah jenis kelamin. Ini kita langsung masukkan saja. Sudah saya buat agak berurutan gitu ya. 1, 2, 1, 2. Ups. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Oke. Ini adalah jenis kelamin. Dan kemudian semua data di sini. Baik, saya jelaskan dulu data di sini ya. Ini ada data pretest, post-test. Artinya pretest ini tes digit span diberikan sebelum pemberian perlakuan mindfulness. Ini ada skornya, begitu ya. Dia bisa menjawab berapa. Kemudian post-test ini setelah pemberian digit span. Sedangkan nilai gain score ini adalah nilai selisih antara pretest dan post-test. Ini post-test, saya kurangi dengan pretest, ketemu nilai gain score atau nilai perolehan begitu ya antara pretest dan post-test. Sedangkan follow up adalah dikasih tes lagi, tetapi kira-kira ya berapa ya? 1 bulan kemudian. Nah itu dites lagi digit span, itu kita masukkan di follow up. Oke, berarti dari sini kita bisa memetakan ada 3 amatan. Amatan pertama, amatan kedua, amatan ketiga. Ada 1 perlakuan mindfulness ya di sini di antara pretest dan post-test. Kemudian ada kelompok berdasarkan metode. Ini jangan saya tulis kelompok lah, metode gitu ya. Ya kelompok lah. Ada yang berdasarkan jenis kelamin. Oke. Jadi kita sudah punya data ini. Ini 2 data kategori. Ini adalah data kontinu. Oke, kita ubah namanya dulu. Atlet kelompok, kemudian ini jenis kelamin ya. Oke, kemudian ini pretest. Kemudian gain score. Follow up. Oke. Nah, kita kode dulu yang kelompok ya. Kita kode values-nya di sini. Value 1 adalah untuk yang tatap muka. Kemudian yang 2 adalah untuk yang 2
untuk dalam jaringan ya. Dan yang ketiga adalah untuk kontrol. Oke. Jadi di sini kelompok eksperimen itu ada 2, kelompok tatap muka dan kelompok dalam jaringan, sedangkan pengendalinya itu 1 saja. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya, ini jenis kelamin ya, kita ubah, 1 itu laki-laki, kemudian 2 itu perempuan. Oke, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan datanya, labelnya juga sudah terlihat ya. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan lakukan analisis berdasarkan ini dulu yang pertama, between subject design. Oke, between subject design. Kalau between subject design berarti analisisnya bagaimana? Between subject design. Oke, kita bisa bandingkan 2 kelompok, kita juga bisa bandingkan 3 kelompok. Nah, untuk perbandingan 2 kelompok, kita gunakan saja untuk perbandingan berdasarkan ini dulu ya, tatap muka dan kelompok kontrol. Oke. Kemudian ini saya tulis dulu perbandingan uji beda 2 kelompok, 2 grup. Oke. Kita pengen melihat nih tatap muka dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ada perbedaan atau enggak? Berarti tulisannya di sini ada pengaruh mindfulness tatap muka terhadap apa tadi variabelnya? Memori kerja. Oke, ini adalah hipotesis alternatifnya atau kita tulis H1. Untuk pengujiannya, ya tentu saja dengan independent sample. Kita uji menggunakan independent sample t-test. Oke, kita lakukan saja analisisnya. Analyze, kemudian sama ya seperti dulu kita belajar di mata kuliah statistik. T-test itu membandingkan rata-rata atau mean dari 2 kelompok ya. Jadi compare means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Oke, kita masukkan dulu tes variabelnya adalah variabel dependent-nya. Di sini variabel dependent-nya apa? Apakah kita pakai pretest atau kita pakai post-test? Nah, dalam penelitian eksperimen, uji beda menggunakan 2 grup ini, kita bisa melihat ada pengaruh mindfulness terhadap tatap muka, ada pengaruh mindfulness tatap muka terhadap memori kerja. Ini bisa kita lihat menggunakan desain eksperimen post test only design. Berarti kira-kira notasinya seperti ini ya. Kalau ini karena tidak random, berarti kita tulis N begitu. Kemudian ada kalau post test only kan berarti langsung di Oh ini dulu ya. Experimental group begitu. Kemudian
ini observasinya ya. Kita tulis apa ya, observasi gitu ya. Oh sorry, ada yang salah. Perlakuan, kemudian langsung observasi. Oke, seperti ini. Baru di bawahnya nanti ada yang kontrol grup. Tulis di bawahnya aja. Ini kontrol grup berarti CG begini ya. Ini juga sama, non-random. Kita kasih perlakuan, lalu observasinya. Nah, berarti di sini kita membandingkan antara min dari kelompok eksperimen, yang mana kelompok eksperimen ini adalah kelompok tatap muka, dan yang kelompok kontrol, ya sudah ini kelompok kontrol. Oke, seperti ini kira-kira kita bisa menggunakan desain post-test only. Post-test only design. Kenapa ini? Oh, ya. Jadi satu. Oke, berarti kita bisa gunakan yang post-test ya. Post-test masuk sini, kemudian grouping variabelnya adalah kelompok. Nah, di sini ada tanda tanya, kita define group. Grup yang kita bandingkan adalah grup tatap muka, yang mana di sini kita kode 1 ya. 1. Kemudian yang berikutnya adalah grup kontrol, di mana kita kode 3. Kemudian kita klik continue, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Oke, biar lebih mudah, saya kopikan ya. Oke. Ini harus ini aja supaya mudah. Oke, nah ini hasilnya. Oke, mana ya? Layout. Oke, nah kita dapatkan dua ini nih. Yang pertama adalah hasil deskripsi statistiknya atau deskriptif statistik ya, mean, standar deviasi, standar error mean. Kemudian kita mendapatkan tabel independent sample t-test. Nah, di independent sample t-test itu ada uji homogenitas varians. Ini yang disebut dengan 11 test of equality, 11 test for equality of variance. Di sini ada nilai F dan nilai signifikansinya. Kenapa di sini dibutuhkan uji kesamaan varians ya? Karena ini salah satu asumsi dalam statistika parametrik yang biasa digunakan untuk t-test ya, bahwa dua varians dari dua kelompok yang akan kita bandingkan itu harus relatively dia homogen. Misalnya begini, kalau misalnya saya pengen membandingkan skor nilai statistika antara kampus UGM di fakultas kita itu skornya 1 sampai 100 dan kita 1 sampai 10 misalnya, dan kita bandingkan di kampus lain itu skornya 10 sampai 100. Ada orang yang dia skornya itu 8, dan yang di kampus lain mahasiswa itu skornya 70. Setelah dibandingkan antara 8 dan 70, tentunya kan tinggi yang skornya 70. Nah, itu karena variasi skornya kan berbeda. Kalau di UGM tadi skornya 1 sampai 10, sedangkan yang di kampus lain itu 10 sampai 100. Jadi ya perbandingannya menjadi variasinya ya asumsinya jadi berbeda, kan? Nah, maka dari itu homogenitas varian ini ya maksudnya untuk melihat apakah varians dari kedua kelompok yang dibandingkan itu relatif setara atau tidak. Oke. Kalau untuk homogenitas varian seperti biasa ya, kita tulis saja di sini verifikasi.
gitu. Verifikasi asumsi homogenitas varians. Oke. Kita menggunakan 11 tes. Ya. Berarti hipotesis nihilnya, sekali lagi 11 tes ini juga hipotesis untuk statistik statistik untuk melihat apakah asumsinya terpenuhi, maka kita pakai statistik parametrik. Kalau tidak, bisa pakai non parametrik ya. Hipotesis nihilnya berarti tidak ada perbedaan varians antara dua kelompok ini ya, kelompok tatap muka dan kelompok kontrol. Kemudian hipotesis alternatifnya ada perbedaan varians. Nah, kalau tidak ada perbedaan varians, maka sekali lagi yang tes statistik akan diterima ketika nilainya dia memiliki P di atas 0,05. Sedangkan kalau ada perbedaan varians, ini berarti dia P di bawah 0,05. Oke, sama ya. Berarti kalau tidak ada perbedaan varians, kita bisa menyebut bahwa kedua varians dalam data ini relatif setara atau kita sebut dengan homogen. Maka ini asumsinya kita harus cari nilai P dari 11 statistik ini di atas 0,05. Kita cek dulu di sini 11 statistiknya. Ternyata variansnya berbeda, teman-teman. 0,05 ya, ini masih di bawah 0,05. Nah, kalau variansnya berbeda, either kita bisa pakai asumsi atau tes yang lain, nanti saya sebutkan dengan main with you, atau tetap kita stick dengan t-test, tetapi kita membaca baris yang bawah ini. Equal variance not assumed. Ini ya, saya highlight. Ini yang perlu dibaca. Oke. Equal variance not assumed. Ternyata skornya sama juga, ya berarti nggak ada masalah nih. Berarti kita asumsikan bahwa data ini dengan nilai berdasarkan hasil, saya tulis di sini ya, berdasarkan hasil uji atau gini aja, berdasarkan hasil 11 tes diperoleh F sebesar F rasio ya, sebesar ini 6,93 pada taraf signifikansi P di atas atau di bawah ini? Di bawah ya. Di bawah 0,05. Yang berarti asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Oke. Ini hasilnya ya. Oke. Kalau asumsi homogenitas varians tidak terbukti, teman-teman bisa pakai yang bawah ini, equal variance not assumed. Kalau yang atas kan equal variance assumed, berarti variansi atau dia homogen. Oke, nah langkah berikutnya adalah dengan kita membaca hasil t-testnya, yaitu uji hipotesisnya. Hipotesisnya tadi adalah ada perbedaan memori antara ini ya, kelompok tatap muka dan kontrol. Oke, mindfulness. Oke. Nah, berarti di sini ini adalah uji hipotesis statistiknya ya. Statistik saya tulis.
bukan hipotesis eksperimennya. Kalau hipotesis eksperimennya kan ada pengaruh dan seterusnya. Berarti di sini kita menghasilkan skor dari ini ya, kita tulis saja berdasarkan hasil uji independen t-test diperoleh nilai T atau nilai dari t-testnya ya ini 5,60 pada taraf signifikansi kita lihat ini ya P di bawah 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa hipotesis statistik diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pelatihan mindfulness tatap muka terhadap hipotesis hipotesis eksperimennya terhadap apa tadi? Memori kerja ya. Memori kerja atlet karambol. Oke, seperti ini. Gitu. Selesai. Oke, berarti satu skripsi sudah selesai. Kalau skripsinya membandingkan dengan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Cepat sekali ya, 10 menit bang. Oke, ini kita sudah dapatkan satu hasil. Nah, ini dengan between subject design yang dua kelompok ya. Kalau 3 kelompok, kita bisa menggunakan ya between subject design untuk kita sama. Oke. Untuk 3 grup ya. Berarti kita menggunakan ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Nah, kita akan analisis yang one way ANOVA. Analyze seperti biasa. Ya. Kemudian kita cek di general linear model di GLM ya, ini core-nya statistik di mana-mana ya cuma GLM ini general linear model yang paling sering digunakan. Pemodelan ya cuma general linear model nih yang umum. Kita masukkan di sini atletnya di bagian dependent yaitu nilai dari post testnya ya tadi. Post test only. Kemudian fixed factor-nya adalah kelompoknya. Nah, di sini kelompok masuk berarti kita juga membandingkan ini dalam jaringan juga. Kalau tadi kan cuma tatap muka dan kontrol saja. Oke. Kemudian untuk yang lain kita bisa cek di bagian post hoc dengan memberikan post hoc test untuk kelompok. Post hoc test ini berguna untuk membandingkan antar masing-masing grup ya, masing-masing kelompok. Kita pilih saja, ini ada banyak pilihan ya, tapi yang paling sering digunakan itu antara Tukey dan Benfroni. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan lebih lanjut, saya juga nggak begitu paham ini ya.
perbedaannya ini secara komputasi bagaimana. Kita pilih salah satu, kita pilih tugas saja. Karena ini equal variance assume, tadi walaupun hasilnya sama ya, tapi kan dia equal variance not assume, ya kan? Karena variance-nya kita anggap dia tidak berbeda. Kita pilih salah satu dari ini. Kita pilih saja ini James Howell. Ada juga pilihan ini juga saya kira untuk hasilnya tidak begitu berbeda ya. Oke, kemudian kita klik continue. Dan kita dapatkan di sini ada untuk model tidak perlu, kita full faktorial saja. Langsung kita oke. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa data. Nah, kita copy satu-satu ya, dari sini sampai ke oke, ini saja. Oke. Yang pertama adalah untuk deskriptif statistik. Seperti biasa ya, mean, standar deviasi. Kemudian yang berikutnya ini adalah Levin-Test, equality of error variance ya, tadi sudah dicek juga. Ternyata dia di sini juga sama ya. Kemudian di sini kita cek lagi between subject design. Between subject design untuk yang ini berarti kita ada 3 kelompok ya. Nah, kemudian yang ini adalah post-hoc test. Nah, yang perlu kita lihat adalah di bagian ini, between subject design-nya. Kita hapus saja. Oke. Berarti yang perlu kita baca adalah bagian dari corrected model ini atau yang bagian di kelompok ini. Ini relatif sama ya, 2 ini karena cuma membandingkan 2 kelompok. Kita lihat saja yang ini. Oke. Oke, berarti kita mendapatkan nilainya signifikan nih. Artinya, kita tulis saja di sini hipotesisnya. Oke, saya minum dulu. Sambil makan boleh ya, teman-teman. Saya belum sarapan. Oke. Ini kelompok. Di sini kita tuliskan saja hipotesisnya tadi. Berarti uji statistiknya dengan one way ANOVA. Kita tulis hipotesis nihilnya. Ya, kok time Schumann lagi? Biar sama. Hipotesis nihilnya ada perbedaan memori kerja ditinjau dari atau gini aja, pada pelatihan mindfulness, yang mana di dalamnya ada 3 kelompok ya. Oke. Terus hipotesis alternatifnya, sorry, ini yang harusnya benar ya. Harusnya ini yang bawah. Ini tidak ada. Oke, berarti kalau di sini ada 3 kelompok yang kita bandingkan, 3 grup ya. Kita menggunakan between subject design, kita menggunakan one way ANOVA. Oke. Tulis saja ada nilai berdasarkan ini aja ya, berdasarkan
hasil uji one-way ANOVA didapatkan skor nilai F-nya adalah 22,08 pada taraf signifikansi P di bawah 0,01, yang berarti hipotesis diterima, ya kan? Hipotesis alternatifnya diterima. Berarti ada perbedaan nih antara kelompok mindfulness, baik itu yang dia tatap muka secara daring atau yang dia hanya placebo saja atau dikasih kelompok kontrol sebagai placebo ya. Nah, ini kita mendapatkan skor dari F. Skor F ini didapatkan dari mana sih? Ya, F ini adalah perbandingan antara mean square dari ini ya, mean square untuk modelnya, kelompoknya, dibagi dengan ini, errornya. Nah, kita mendapatkan 22, kemudian nilai F ini dilihat di tabelnya, dan dia signifikan. Nah, perlu saya jelaskan nggak ya, basis ANOVA ya. Jadi, dia pada dasarnya ada angka 2 di sini. Angka 2 ini adalah degree of freedom. Degree of freedom itu gampangannya ya jumlah kelompok dikurangi 1. Karena ini kelompoknya 3 dikurangi 1 berarti dia 2. Degree of freedom itu adalah derajat kebebasan, bagaimana orang dia memiliki kebebasan untuk data itu diasumsikan bervariasi atau tidak. Susah ini penjelasannya. Misalnya begini nih. Satu kelas ada 3 meja. Nah, meja yang kiri, tengah, dan kanan. 3 meja ini diisi oleh 3 mahasiswa. Mahasiswa yang datang pertama, dia bisa memilih di 3 meja. Mahasiswa yang pertama memilih di meja paling kiri. Kemudian mahasiswa yang kedua datang lagi, dia memilih meja di yang paling kanan. Sedangkan mahasiswa yang terakhir yang datang, dia tidak punya kebebasan untuk memilih berada di meja yang mana. Dia cuma punya satu, yaitu meja yang tengah. Nah, prinsip dasarnya kira-kira seperti itu. Nanti untuk penjelasannya lebih detail lagi ada di statistik 2, mata kuliah statistik 2. Yang semester yang kurikulum baru ada, tapi kalau yang kurikulum lama ya tidak ada. Teman-teman silakan belajar sendiri saja. Oke. Maka nilai mean square didapatkan dari hasil sum square, penjumlahan dari nilai kuadrat ya, deviasi kuadrat begitu. Kita bagi degree of freedom, kita ketemu mean square, kemudian errornya juga. Nah, errornya 12 ini diambil ketika jumlah orangnya ini kan berarti dia 15 ya. Ada 3 kelompok. Di mana satu kelompok itu dia kalau satu grup berarti kan dia secara within harus degree of freedom-nya kan hilang ya. Maka ya sudah, error inilah yang kita ambil gitu. Dari situ berarti ada 15 dikurangi 3, ya kan? 3 grup ya, masing-masing grup itu di 1, maka ketemu 12. Nah, ketemulah ini. Nah, akan lebih jelas kalau tabel ini saya gunakan analisis yang compare mean di sini. Bentar. Bukan pakai GLM, tetapi pakai yang ini, one way ANOVA. Ini juga bisa. Kita masukkan dependennya sama seperti tadi ya, post test, kemudian di sini adalah kelompoknya. Postdoc-nya kita pilih Tuki, yang di sini James Howell tadi. Kemudian yang lain, ini homogeneity of variance, kita klik saja. Dan, oh ya, postdoc tadi udah ya, kemudian oke. Nah, oke. Saya akan bandingkan hasilnya dengan yang mana tadi? Kok hilang?
Nah, ini. Oke. Kira-kira sama nggak ya? Oke. Ya, ternyata sama ya, teman-teman. Di sini tidak muncul namanya test between subject effect ini ya, tapi langsung munculnya ANOVA karena memang ini ANOVA one way saja. Di sini nilainya adalah yang between group ini ya, teman-teman. Sama persis. Kenapa bisa sama? Ya memang tesnya ya sama formulanya. Yang kita bandingkan adalah di sini nilai F ini adalah nilai mean square dari between atau kelompok dibanding dengan within-nya. Di sini ada 6. Within ini dapat dari ini ya, 8 dibagi 12. Lah, pertanyaannya kenapa kok dia di sini within, di sini error? Karena dalam proses ANOVA, one way ANOVA, kita mencari perbandingan antar kelompok, ya kan? Ada perbandingan 3 grup yang berbeda, bukan perbandingan antar subjek. Jadi yang kita cari itu perbandingan antara kelompok ini tatap muka dalam jaringan atau kelompok kontrol, bukan perbedaan antar subjek ini. Kalau ini kan within ya, ke bawah ini. Kalau yang between kan antara ini kelompok ini dibanding kelompok ini dibanding kelompok ini. Artinya berarti di sini yang kita cari adalah perbedaan antara masing-masing kelompok. Perbedaan itu bukan dikarenakan perbedaan dari rata-rata orang ini atau within subject desainnya, tetapi perbedaan dari kelompok. Seperti itu. Nah, kalau within kan kita bandingkan satu persatu ya, ini dibanding ini dan seterusnya. Nah, inilah yang kita cari dalam ANOVA between subject. Maka within groups di sini itu dijadikan 3 grup ini jadi satu seperti ini ya. Ini dijadikan kalau dia sebagai errornya atau sum square error. Maka ya nilai F ratio ya sebenarnya mean square antara between group dibagi within group, ketemulah nilai ini. F-nya 22. Nah, yang terakhir adalah partial eta square. Apa ini partial eta square? Kalau teman-teman di efek size begitu ya, seberapa kuat perbedaan tersebut, ini didapatkan dari hasil ini partial eta square. Berarti di sini efek size-nya adalah 0,78. Nah, kalau dikorelasi kekuatan dari hubungan itu kan dilihatnya kuat lemahnya hubungan ya, itu dilihatnya kan dari nilai R, ya kan? Kalau di sini bukan dari nilai F, karena nilai F akan sangat bervariasi ya, nilainya kan banyak ya, tidak dalam satu derajat atau satu kontinuum yang relatif tetap. Kalau di sini kan kontinuumnya 1 ya maksimum ya, minus 1 sampai 1 gitu ya, kalau R. Maka ya kita menggunakan efek size ini, partial eta square namanya. Nah ini sebaiknya dan memang harus ya diberikan atau ditambahkan untuk deskripsi-skripsi nilai dari efek size-nya. Biasanya kalau meta analisis kita gunakan ini masalahnya. Nah kalau t-test itu kan nggak ada efek size-nya yang nampak. Yang kita lakukan adalah dengan membandingkan ini nilai mean difference. Ini ya, kita bagi dengan standard deviation. Itu yang namanya Cohen D atau efek size untuk yang t-test. Seperti itu. Sebentar ini kayaknya agak berisik ini. Di luar. Kedengeran nggak teman-teman? Ada dangdut. Kayaknya tukang sayur apa ya? Siang-siang. Baik. Nah,
Kemudian yang ini adalah perbandingan untuk masing-masing kelompok ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan t-test untuk yang within subject. Saya akan contohkan satu saja yang within subject ya. Yang ini sudah within subject, kita tulis saja di sini. Yang within subject design. Kita gunakan di sini within subject design-nya adalah untuk pretest dan untuk post-test. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita langsung lakukan analisis di sini ya, within subject, saya tulis dulu, uji beda 2 level, 2 level di sini ya, berarti sama, ada pengaruh mindfulness terhadap ini ya, tetapi dia menggunakan, ini H1-nya, tapi dia menggunakan desain eksperimennya pretest post-test design. Oke, seperti ini. Kemudian rancangannya berarti kan dia ada kelompoknya katakanlah di sini ya non-random gitu ya. Kemudian dia ada observasi 1, kemudian ada perlakuan, kemudian ada observasi yang kedua. Nah, ini kita bandingkan. Oke. Kemudian kalau langsung kita bandingkan di sini, kita analyze gitu ya. Kemudian compare mean. Ingat ya, uji beda 2 level berarti kita pakainya paired sample t-test. Di sini kita pair yang pre-test dan yang post-test. Dan oke. Maka kita akan mendapatkan 15 orang ini, kita langsung analisis semuanya, termasuk yang kelompok kontrol. Padahal kan kelompok ini tidak kita gunakan dalam analisis. Maka caranya adalah kita exclude ini kelompok kontrol ini. Kita lakukan data yang ini tidak kita lakukan analisis ya, kita exclude. Bisa dengan cara data, kemudian select cases. Nah, ini kita bisa masukkan di sini kelompoknya ya yang pengen kita ganti. If condition is satisfied, kita ganti if-nya. Ketika grup 1 itu dia berapa? Kurang dari 3 gitu ya. Kan angkanya kan 3 ya. Oke, continue. Wait. Oh, kok di sini grup sih? Ya, kelompok. Kemudian kurang dari 3. Oke. Nah, ini kan berarti sudah dicoret nih. Artinya yang kelompok ini tidak kita ikutkan di analisis. Hanya kita analisis 10 orang saja. Oke, kita analyze. Kemudian compare mean, paired sample t-test, atau related sample t-test ya tadi ya. Kemudian kita klik OK. Dan kita dapatkan ini hasilnya. Oke, ini mean, post-test. Kemudian ini person correlation-nya, korelasi biasa ya, antara dua pretest dan post-test ini kita korelasikan. Dan ini hasil untuk paired sample t-test-nya. Kita layout dulu, auto fit window. Oke, seperti ini. Dan kita mendapatkan nilai mean difference-nya, ini ya. Kemudian yang dilihat adalah nilai t-test-nya, minus ya. Oke. Nilai DF dan nilai signifikansinya atau p-value-nya. Nah, kita dapatkan ini. Nilai T, D,
objek kan sama subjek ya. Berarti kita tidak perlu melihat perbedaan variansnya. Nah, ini sudah berarti langsung saja di sini. Kalau within subject, berdasarkan hasil uji apa tadi paired sample t-test ya, diperoleh nilai T minus 14,6. Oke, seperti ini pada taraf signifikansi. Nah, ini yang sering terjadi di mahasiswa juga, nulisnya itu 000 semua, ini ditulis begini ya. Nah, ini salah ya. Yang benar adalah tetap kita harus menulis P lebih kecil daripada 0,01. Karena kalau ini diklik di SPSS itu, mana tadi? 000 ini yang banyak ini. Kita klik ini, dia akan muncul. Banyak juga di dalamnya. Wait. Mana ini? Nah, ini. Nah, banyak ya. Nah, ini kan angka di belakang komanya ya. Tapi karena ya SPSS kan reduksi itu supaya kecil lah. Ini kan kecil sekali di bawah 1% ya. Berarti hipotesisnya diterima dengan desain eksperimen ini ya. Berarti ada perbedaan antara kelompok pertama dan kelompok kedua, atau amatan pertama dan amatan kedua dari 10 orang itu. Nah, oke. Kalau ditanya kemudian, apakah mindfulness ini mampu meningkatkan memori? Jawabannya bagaimana, teman-teman? Ya, berarti kita lihat di sini mana rata-ratanya yang lebih tinggi. Di sini post-testnya dia lebih tinggi daripada pre-testnya. Maka nilai dari t-testnya itu pasti negatif, karena mean difference-nya adalah negatif. Nilai t-test ini didapatkan dari nilai mean difference ini ya, dibagi dengan standar error mean, itu ketemu nilai T. Maka ketika dia nilainya minus, itu berarti nilai rata-rata dari kelompok pertama dikurangi kelompok kedua itu lebih tinggi kelompok yang kedua. Di sini mean difference-nya minus 9,2 ya, ini ya perbedaan antara ini. T-nya negatif, berarti kita bisa mengatakan post-test-nya lebih tinggi dari pre-test. Sehingga kita katakan di sini dia mampu meningkatkan memori kerja. Gitu. Karena biar berhasil antara pretest dan post-test ini meningkat. Nah, bagaimana kalau dengan melihat antara tatap muka dan kelompok kontrol tadi? Sama juga. Di sini kita lihat mana min-nya yang lebih tinggi. Oh, ternyata min-nya tatap muka yang lebih tinggi. Berarti kita bisa lakukan hal yang sama tersebut. Oke, gitu. Nah, ada pertanyaan kemudian. Kalau misalnya antara ketiga ini bagaimana? Tatap muka, dalam jaringan, dan kontrol. Kita bandingkan satu persatu. Nah, tadi sudah ada post hoc-nya ya, kita lihat di sini. Nah, ini adalah nilai post hoc-nya. Kita bandingkan antara nilai tatap muka dan nilai dalam jaringan. Sebentar, ini supaya oke, auto fit, auto window. Oke, kita bandingkan antara tatap muka dan dalam jaringan. Mean difference-nya adalah ini, 1. Error-nya ini. Ternyata antara tatap muka dan jaringan itu ternyata signifikansinya 0,82, artinya tidak signifikan. Berarti tidak ada perbedaan antara training mindfulness secara tatap muka dan dengan jaring. Tapi kalau dengan kontrol, kita bisa lihat tatap muka dan kontrol ya, itu nilainya mean difference-nya 10 dan nilainya signifikan. Nilainya signifikan. Artinya ada perbedaan antara tatap muka dan kontrol. Kalau dalam jaringan dan kontrol misalnya,
Ini ya, kita lihat. Signifikan juga, berarti ada perbedaan. Nah, dari sini berarti apa yang bisa kita simpulkan? Oh, ternyata training mindfulness ini, baik dia tatap muka dan jaring atau dalam jaringan, itu berpengaruh terhadap memori kerja atlet. Pengaruhnya bagaimana? Oh, dia meningkatkan memori kerja atlet. Dari sini, ya, dia meningkat ke sini. Kita bisa juga lihat dari gain score-nya ini. Kemudian kalau dibandingkan antara dua ini, mana yang lebih tinggi? Ya, kita bisa lihat sebenarnya di deskriptif statistiknya. Oh, ini enggak deh. Ah, ini. 3 ini minnya. Ini seolah-olah min dari tatap muka dan dalam jaringan itu dia lebih tinggi yang tatap muka. Tetapi apakah perbedaan satu angka min ini dia perbedaannya signifikan atau tidak? Ternyata setelah dicek di post-hoc test tadi, atau teman-teman juga bisa lakukan t-test ya, independent sampling, ternyata tatap muka dan dalam jaringan ini dia tidak berbeda. Ini ya, berarti kalau dia tidak beda ya kita tidak bisa mengatakan kalau yang tatap muka ini lebih tinggi daripada dalam jaringan. Ya, lebih tinggi tapi tidak signifikan kan artinya ya tidak lebih tinggi kan. Maka di sini kita bisa simpulkan kalau mindfulness mampu meningkatkan memori kerja, tetapi sekali lagi tatap muka dan jaringan dia tidak berbeda. Gitu. Kita sudah melakukan di sini within subject dan between subject. Waduh, jamnya sudah jam 10.30. Baik, ini saya tanyakan dulu. Teman-teman ada yang di sini menggunakan mix design nggak? Kalau nggak ada, mending kita tanya jawab aja setengah jam, begitu kan lebih lama ya. Daripada saya jelaskan yang mix design. Mix design ini menggabungkan antara between subject dan within subject. Ada di sini? Dari peserta ini? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya kita tanya jawab aja kalau gitu. Oke. Atau mau saya teruskan? Terserah nih, teman-teman. Silahkan ditulis di chat. Kalau nggak menyaut, berarti sudah paham semua. Oke. Oke, berarti ya. Nah, ya sudah, saya lanjutkan yang ini dulu, selesai, terus habis itu silahkan nanti tanya jawab. Ini kan pesertanya juga lebih sedikit ya dari kemarin. Oke, baik. Nah, yang terakhir adalah yang mix design. Mix design ini menggabungkan antara within dan between. Kita tulis saja di sini ya. Mix design. Oke, atau kita mulai yang faktorial dulu ya. Oke, faktorial dulu lah. Gini aja nih. Faktorial design. Nah, factorial between subject design itu ketika kita punya dua grup level yang berbeda. Artinya begini. Di sini kan selama ini kita tadi ya membandingkan antara kelompok ini, kelompok penelitian, dan langsung dengan post-testnya. Nah, di sini kita akan bandingkan kelompok dan jenis kelamin serta post-testnya. Ada perbedaan nggak? Nah, berarti di sini kita punya dua variabel independen atau yang dia berperan sebagai faktornya. Yang pertama adalah jenis mindfulness, tatap muka dalam jaringan atau kontrol ya dengan placebo begitu. Dan yang variabel dependennya adalah memori kerja. Nah, oke, sorry. Dan jenis kelamin. Nah, kita bisa lakukan tesnya sederhana saja, sama seperti tadi ya. Kita gunakan, kita bandingkan, yang ini berarti kita on-kan dulu ya. Datanya, select cases, all cases, oke.
Oke, berarti sudah ya. Kita analyze dulu seperti tadi. Nah, kita pakai general linear model dan kita pakai yang univariate karena variabelnya satu ya, dependennya. Di sini post test masuk di dependent seperti biasa. Kita desainnya adalah post test only ya. Kemudian kita masukkan di sini fix faktornya adalah jenis kelamin. Selain dengan kelompok juga dengan jenis kelamin. Kemudian kita klik OK dan kita dapatkan yang paling penting ini dulu saja. Ini juga sama ya, 8 tes tadi, mungkin ini tes varian. Test between subject effect. Oke. Nah, di sini ada dua VI, jenis mindfulness dan jenis kelamin. Maka yang kita lihat adalah ketika ada interaksi di antara dua variabel independen. Berarti di sini nih interaksinya. Kelompok, tanda bintang, JK. Oke, mean square-nya ini, F-nya ini, signifikansinya ini. Nah, dia di atas 0,05. Tentunya bisa kita simpulkan berdasarkan hasil uji. Ingat, kalau faktorial ANOVA, kita mengujinya dengan two-way ANOVA ya, berarti kan notasinya kan 2 by 2 ya. Kita pakai two-way ANOVA. Oke. Berdasarkan hasil uji two-way ANOVA didapatkan F langsung aja. F-nya 0,94 ya, 0,94 pada taraf signifikansi P di atas 0,91 ya kan? Atau tulis saja 0,05 gitu aja. P di atas 0,05. Maka disimpulkan bahwa jenis mindfulness dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap memori kerja. Oke, ternyata kalau kita masukkan variabel jenis kelamin, dia tidak ada pengaruhnya. Nah, padahal kalau dengan mindfulness saja ada pengaruhnya. Nah, kan kita bisa lihat di sini kan, yang kelompok ini hanya dengan mindfulness saja. Oh, saya ganti warna ya, biru gitu. Oke. Sedangkan yang jenis kelamin saja itu dia tidak signifikan. Artinya memang pelatihan ini ternyata mindfulness itu atau mindfulness memori kerja itu ya tidak ada pengaruhnya dari jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama saja di sini. Kan kelihatan ya, dia tidak signifikan. Gitu. Kalau digabung ya jadi tidak signifikan karena salah satunya jenis kelamin di sini dia tidak signifikan. Oke, ini yang faktorial between subject design, kita menggunakan interaksi antara dua variabel independen. Saya tulis di sini interaksi ya. Oke, begitu. Kemudian yang mixed design, ini kita menggunakan ANOVA repeated measure karena kita akan menggabungkan pretest, post-test, dan follow-up. Ada pretest, post-test, dan follow-up. Atau kalau kita mau lebih mudah, kita bisa menggunakan gain score atau skor rata-rata dari ini. Mungkin yang mudah dulu ya, kalau kita pakai gain score, model yang satu gitu ya, kita pakai gain score. Maka kita cukup membandingkan antar gain score saja. Nah, kalau kita membandingkan antar gain score saja dengan kelompok ini, di mana gain score ini kan merupakan ini ya, untuk perbandingan ini ya, dua ini ya. Mungkin notasinya saya tulis lagi di sini. Ini berarti masuk di sini ya.
Nah, ini ada observasi 1. Oke, ini observasi 2. Dan modelnya seperti ini ya, kita bandingkan observasi 1 dan observasi 2. Wait. Oh, ada yang kurang. EG-nya kan ada 2 ya, EG1 dan kelompok dari eksperimental group yang 2. Sama juga non-random, observasi 1, observasi 2. Oke. Yang ini yang kita bandingkan tatap muka, ini saya hapus saja deh, teman-teman sudah pada paham. Yang ini yang kita bandingkan untuk kontrolnya. Nah, kalau kita pakai gain score, berarti kita bisa menggunakan selisih antara pretest, pre dan post. Maka nilai dari amatan pertama dan amatan kedua itu kita bisa ganti menjadi gain score-nya. Ya, sama aja sih. Jadi gini ya, apa yang saya hapus tadi. Kita kasih amatan. Oh, nggak usah deh. Nanti tidak malah bingung. Gini aja. Selisih pre dan post. Oke, nah terus karena ini kita sudah menganggap bahwa selisih pre dan post ini atau gain score ini merupakan perwujudan dari pengaruh ya dalam tanda kutip perbedaan skor antara pretest dan posttest, maka perbedaan skor antara gain score pada masing-masing kelompok itu kita pahami sebagai pengaruh dari adanya kelompok itu sendiri. Nah, kita lakukan analisisnya sama sederhana. One way ANOVA. Di sini kita ganti bukan di post test tapi di gain score, kemudian klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan nilai gain score ini ya. Nilai F saya copy saja. Betul yang ini ya. Oh ya betul. Nah, nilai gain score-nya ini ya. Oke, kita dapatkan nilai F, nilai signifikansi ini. Berarti ya sama berdasarkan hasil analisis dengan nilai F ya udahlah gini aja dan nulis lagi. Nah, ini berdasarkan hasil analisis dari gain score didapatkan bahwa nilai F 52,21 dan taraf signifikansi dia signifikan di bawah 1% ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa ada perbedaan atau ada pengaruh antara ini jenis atau metode mindfulness-nya terhadap memori kerja. Nah, mana yang dia paling tinggi? Nah, kembali lagi kita lihat bisa dari multiple comparison dari post-hoc test tadi. Oh, ternyata yang tatap muka dan dalam jaringan dia tetap tidak signifikan, walaupun kita melihat pretest dan post-test. Nah, kalau menggunakan skripsi, kita pakai gain score sudah cukup. Tapi kalau tesis begitu ya atau disertasi, saya rasa ya sebaiknya pakai ANOVA repeated measure. Jadi kita tidak pakai gain score. Skor ini benar-benar kita analisis raw gitu ya. Oke. Ini kalau kita pakai gain score, kemudian kalau tidak pakai gain score, nah, oke. Kita lakukan analisis yang sama, analyze, kita pilih, ini ya, kalau tidak gain score, sekalian kita libatkan yang follow up ya, jadi amatannya 3 kali, 1, 2, 3, 3 kali time, kita compare di sini, general linear model, dan kita pilih repeated measure. Di sini kita ganti, bukan di within subject design, namanya apa berarti? Memori gitu ya. Levelnya ada 3, ini sudah ada berarti. Kita hapus saja. Memori, levelnya 3, gitu ya. Kita add. Kenapa 3? Kan tadi ya, pretest, post-test, follow up. Berarti 3 level. Define,
Ini adalah setiap skor yang kita bandingkan secara within ya, berarti kita masuk pretest, kita masuk post-test, dan yang terakhir kita masuk follow up. Between subject factor-nya tetap kita masukkan di sini kelompok. Oke. Kemudian di sini supaya lebih oke begitu, kita buat plotnya ya. Untuk yang horizontal, kita pilih memorinya, sedangkan yang vertikal adalah kelompoknya. Separate lines. Sorry kok vertikalnya, separate lines. Lines yang berbeda-beda. Kemudian continue. Add dulu. Kemudian continue dan oke. Nah, kita mendapatkan hasil tesnya. Oke. Oke. Yang paling penting sebenarnya yang ini, test within subject. Karena kan memang within subject ya, basicnya ya. Saya copy saja. Yang lain nanti saya jelaskan kalau ada waktu, ini sudah mau habis. Waktunya memang ya nggak cukup ya. Kalau teman-teman mau silakan sit in di kelas saya. Statistik. 2 pertemuan lagi kita akan bahas ini. Tapi ya di IUP ya, saya ngajar di IUP, nggak apa-apa bahasa Inggris. Oke. Kemudian desain, ini layoutnya saya auto fit. Nah, oke. Nah, yang paling penting di sini yang perlu teman-teman lihat adalah yang memori dan kelompok. Kalau memori dari kelompoknya, berarti ini nih kita lihat. Di sini ada 4, sorry. Sphericity, zoom, Huynh, Felt, lower bound. Nah, dia analisis dari variasi skornya itu dia homogen, maka sphericity assume. Caranya adalah dengan melihat ini, Mauchly test of sphericity. Oh, ternyata dia tidak ada perbedaan varians nih. Ini prinsipnya sama. Seperti kalau box M test ini kan untuk covariance ya. Kalau ini untuk variance. Oke. Terus ini ya, signifikan dia. Berarti kita sebenarnya bisa pakai yang ini. Atau kalau tidak, kita bisa juga gunakan yang greenhouse geyser ini. Oke, yang sphericity assume, dia dapatkan ini ya, yang perlu kita lihat sebenarnya cukup ini aja, nilai F. Nah, 3 ini. Ini juga sama kalau kita mau pakai yang lain. Kalau distribution free gitu ya, seperti tidak homogen gitu, kita bisa pakai. Nah, dari hasil ini berarti apa yang bisa disimpulkan? Ya, sudah ditulis saja. Berdasarkan hasil analisis ANOVA mix design diperoleh koefisien interaksi memori atau di sini kan ada 3 ya tadi ya, pre, post, follow up, koefisien, sorry. Dan kelompok. Berarti di sini ada eksperimen tatap muka, kemudian ada dalam jaringan, dan dia yang kontrol. Dia mempunyai nilai F sebesar berapa itu? 30. Ini relatif sama ya berarti ya, dua-duanya. Berarti nggak masalah. 30,18 pada
dengan P gitu ya, dengan taraf signifikansi P di bawah 0,05. Yang ini menunjukkan bahwa maka hipotesis diterima. Oke, hipotesisnya apa? Ya, tadi ya. Mana? Ini dari memori kerja, interaksi memori kerja dan kelompok. Berarti kita sudah meyakinkan dari hasil ini ya, kita berhasil meyakinkan bahwa ternyata pelatihan mindfulness ini mampu meningkatkan memori kerja, baik dengan menggunakan model between subject design, possess only tadi, within subject design, pre-post, atau dengan menggunakan mixed design, pre-post, follow up, plus between ya, dengan 3 kelompok. Nah, seperti itu berarti penelitian kita yang eksperimen sudah selesai. Gampang ya teman-teman ya, tidak semumet itu. Oke, baik. Kalau saya kira saya cukupkan ya untuk yang modul ini. Silakan teman-teman kalau ada mau tanya jawab atau teman-teman mau share hasil analisisnya, nanti kita koreksi bersama, boleh. Saya stop screen dulu. Silakan teman-teman. Pak Ang bertanya, oke. Apakah efek size partial eta square sama dengan efek size Cohen-D? Ini bagus ini. Apakah efek size untuk partial eta square sama dengan koefisien Cohen-D? Cohen-D itu kita dapatkan dari ya tadi. Aduh, mana tadi? Oke, mean difference kita bagi dengan standar deviasinya. Saya tidak tahu, jujur saja, formula eta square, tapi prinsipnya sama, bahwa kita mencari efek size itu dari mean difference atau rata-rata perbedaan kelompok dibandingkan dengan variansnya, standar deviasinya. Nanti saya coba googling ya formulanya apa partial eta square itu, karena kan kalau pakai ANOVA kan kita membandingkan 3 kelompok ya, artinya kan selisih antara ketiga kelompok itu. Ya prinsipnya sih seperti itu kalau kita mau mencari efek size. Kalau rumusnya saya nggak tahu ya, bukan orang statistik, jadi partial eta square kalau ditanya rumusnya gimana nggak paham. Tapi kira-kira prinsipnya seperti itu. Dan terlebih kan kita nggak masalah asal tahu interpretasinya. Nanti saya coba cek lagi caranya gimana. Atau saya coba cek sekarang juga boleh. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ada lagi? Terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, eta square. Ya, partial eta square berarti dia sum square dari efek dibagi sum square efek plus error. Berarti model plus total kalau partial eta square. Iya, model plus total. Iya, model plus total. Oke, gitu. Ada lagi yang lain? Ini ada yang sudah open mic. Boleh? Boleh tentang survei boleh. Kalau ada yang mau share hasil analisis surveinya boleh, saya koreksi. Pasti betul. Ya, nggak pasti betul sih, tapi ya relatif nanti hasilnya betul. Oke, ada? Ini di live ke YouTube nggak sih, Afifah? Enggak, Pak. Karena ada masalah sama email yang kanal, jadi belum bisa live. Tapi ntar di-upload ke YouTube. Oh, ya sudah. Kayaknya yang kemarin nggak tahu bisa live atau nggak berarti ya? Yang kemarin bisa live, tapi beberapa menit terakhir itu
mati di tengah jalan gitu. Oh ya sudah. Ya nanti diupload saja kalau misalnya. Biasanya kan ada apa? Ada yang tanya di YouTube juga gitu ya. Mungkin kalau dia bukan mahasiswa sini kan bisa nanti dibacakan. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya soal kemarin misalnya yang regresi boleh. Regresi kemarin belum selesai ya. Kita masih ada waktu sekitar 15 setengah jam lah paling lama. Silakan. Bu ada gitu. Nek nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, saya kayaknya ada satu. Oke, ada? Enggak. Bentar. Saya kayaknya bikin apa saja yang perlu dibaca. Nah, ini nih. Mungkin sedikit merefresh ya teman-teman ya. Tentang yang kemarin. Bukan ini. Tuh, di mana ya? Oke, ada nggak teman-teman? Boleh kalau mau tanya gitu. Apa? Saya membuat kok nggak ada ya yang perlu dibaca di SPSS. Panduan. Silakan kalau ada. Oh, nggak ada. Ini ada yang bertanya Pak dari Amanda. Oke, Amanda silakan. Open mic saja Saya boleh. bacakan mungkin. Open Oh mic. ya. Boleh dibacakan. Kalau di sini di chat Amanda bertanya, selamat siang Pak Aang, saya izin bertanya. Oh, di chat ya. Apabila dalam menguji linearitas lalu deviation of linearnya tidak lebih dari 0,05, apakah tetap bisa disebut linear? Begitu Pak. Oke. Deviation from linearity itu berarti data itu menyimpang dari garis least square itu ya, prinsipnya. Kalau dia tidak simpangannya tidak signifikan, berarti kan dia linear. Tapi kalau simpangannya dia signifikan, berarti tidak lebih dari 0,05 itu berarti di bawah 0,05 ya. Berarti kita bisa asumsikan dia tidak linear. Tetapi kita bisa lihat juga dengan formula yang satunya dari linearity. Kalau linearity-nya dia signifikan, berarti ya bisa kita katakan dia signifikan. Gitu. Kan juga bisa dilihat dari normal PP plot itu juga bisa kelihatan ya sebenarnya. Oke, gitu ya. Sip. Jadi tetap bisa disebut, tapi coba lihat di F linearity-nya. Kalau dia signifikan, berarti linear. Tapi kalau misalnya dia juga tidak di F linearity tidak signifikan, berarti tidak linear. Gitu. Kalau tidak linear gimana? Ya tidak apa-apa, nggak usah bingung. Pakai analisis yang lain selain bisa. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya share sedikit hasil dari okay. Ini beberapa yang perlu dilihat di SPSS ya teman-teman. Oh, ada lagi yang bertanya. Farid Aldi, selamat siang Pak. Saya izin bertanya mengenai pemilihan angka signifikansi. Ada penelitian menggunakan 0,05. Lalu ada yang menggunakan 0,01. Cara menentukan yang terbaik bagi penelitian kita sendiri bagaimana Pak? Oke, baik. Nah, ini menarik ini. Kalau
semakin taraf signifikansi kalau kita semakin kecil, maka taraf kepercayaan terhadap kalkulasi itu kan semakin besar. 5% itu kan berarti 95%. Tapi kalau 1%, 0,01 ya berarti taraf kepercayaannya kan 99%. Ronald Fisher yang menemukan ya dalam tanda kutip ya untuk apa taraf signifikansi ini, dia cuma bilang ya di penelitian ya 5% saja cukup. Jadi ketika sudah di bawah 5% itu sudah masuk. Tapi kalau misalnya mau benar-benar oke banget ya penghitungannya, kalkulasinya, ya saya cuma mau margin errornya 1%. Ya sudah, pakai saja 0,01. Tapi yang jamak digunakan adalah 0,05. Atau dia dengan taraf signifikansi 5% saja itu sudah merupakan error yang reasonable untuk diterima. Gitu. Jadi tidak masalah. Nah, 1% ini lebih spesifik kalau nanti teman-teman belajar di pemodelan menggunakan structural equation model. Nah itu dengan 1% itu biasanya dia pakai 1% minimumnya. Gitu. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ini saya tunjukkan. Jadi dulu waktu saya masih di kampus saya yang dulu kan ada sama juga seperti di UGM ini kan, ini nggak live YouTube lah, jadi nyebut kampusnya ya apa. Saya jadi mahasiswa itu banyak yang tanya cara analisis lah, tinggal googling aja kan bisa. Terus akhirnya karena waktu itu saya juga membimbing mahasiswa lumayan banyak, saya sudah meluluskan kira-kira 12 mahasiswa sebelumnya dulu ya. Ya sudah saya buatin aja ini cara hal-hal yang perlu dibaca dan ditulis di kampus saya yang dulu ya, di SPSS. Nah ini termasuk tabel deskriptif ya, kategorisasi data yang kemarin, kemudian uji hubungan, person correlation ya kan, regresi, self-esteem ke happiness. Ini kita mendapatkan model regresinya kemarin ya, ini persamaan garis regresinya berdasarkan ini. Dan ya sudah uji grup paling ya pada prinsipnya sama dengan yang saya ajarkan ke teman-teman semua, cuma ini merefresh saja. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Boleh, yang tentang survei boleh, tentang eksperimen boleh. Kalau nggak ada ya kita cukupkan biar apa, kan ini saya tadi pagi di WhatsApp itu, oh ya sekarang ya training ya, saya kira long weekend tuh libur. Ternyata enggak. Ya sudah. Ada lagi yang lain? Monggo. Pak, kalau nggak ada ya kita cukupkan. Oke, tidak ada teman-teman? Nggak ada yang mau menampilkan data skripsinya begitu? Biar kita analisis bareng? Atau belum ambil data? Ya, kalau belum ambil data ya nggak apa-apa. Nanti teman-teman UPAP ini kan juga sedang menyelenggarakan analisis pelatihan ya, analisis data, tapi lebih advance itu untuk analisis butir psikometris yang kita biasa pakai classical test ya, dan juga nanti ada item respon teori. Teman-teman boleh nanti bergabung ya di tengah-tengah in dan out, tapi harus lapor dulu kalau ini yang masih tertarik begitu ya. Kemudian untuk analisis di penelitian skripsi tugas akhir ya basically hanya dua itu ya, untuk yang kuantitatif, yang modelnya dengan survei itu umumnya paling puncaknya itu kita pakai regresi, ya dikombinasi dengan mediator, bisa dengan moderator, tapi prinsipnya sama. Kemudian kalau eksperimen ya puncak analisisnya kita pakai ANOVA mix design tadi, eksperimennya mix antara within dan between. Gitu. Jadi yang kira-kira perlu di teman-teman pahami untuk analisis skripsi ya hanya ini saja. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Pak Aang sebelumnya. Berarti teman-teman sini mungkin jika ada pertanyaan lebih jauh bisa langsung menghubungi Bapak mungkin apa ya? Jangan, Selanjutnya, jangan menghubungi saya jangan langsung. Ya, langsung boleh chip in menghubungi. ke kelas Bapak gitu. Gak apa-apa menghubungi, nggak apa-apa, tapi jangan mengharapkan untuk segera dijawab, langsung menghubungi langsung dijawab gitu ya, karena kadang-kala kan ya saya pas sibuk juga. Ini siang ini saya mau nganter anak saya suntik imunisasi, jadi mesti rewel kan nanti, jadi ya pasti akan slow respon. Kalau misalnya belum jelas, langkah pertama adalah teman-teman eh, lakukan saja googling di YouTube. Nanti kalau tidak bisa baru boleh tanya saya, tapi dengan data ya yang sudah ada. Gitu ya, sip. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ang dan juga teman-teman peserta pelatihan sekalian. Semoga apa yang sudah didapat oleh teman-teman bisa membantu ya untuk pelaksanaan tugas akhirnya. Baik, kalau begitu, karena ini juga sudah jam 11:02, saya cukupkan. Saya sebagai moderator mewakili panitia yang lain mengucapkan terima kasih dan mohon maaf semisal ada beberapa kekurangan selama pelatihan modul 1 dan juga modul 2. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman.